Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Bagaimana kabarnya buat bunda-bunda semuanya? Semoga baik-baik saja ya bun ya. Bagaimana untuk budgetingnya nih, boncos apa belum nih bun untuk di pertengahan bulan? Semoga keuangan kita semua tetap sehat ya bun ya. BTW untuk di video kali ini aku mau evaluasi budget bulan Mei di week kedua. Apakah bunda-bunda udah pada evaluasi? Komen di bawah ya bun ya. Alhamdulillah aku udah evaluasi nih bun. Untuk di minggu ini lumayan boncos banget sih bun, tapi alhamdulillah tetap tercukupi. Dan lanjut ya bun ya, di sini untuk wifi kosong karena memang gak aku budgetin ya bun ya, untuk listrik juga. Lanjut di sini untuk sufor aku budgetin 45.000 per minggu, ini sisa 7.000. Lanjut di sini ada beras ya bun ya. Untuk beras habis karena seperti yang aku bilang pas di budgeting kemarin, kalau misalnya aku itu udah waktunya beli beras. Alhamdulillah ya bun ya, udah kebeli juga untuk beras. Jadi meskipun aku boncos itu masih lumayan lah, masih tercukupi ya bun ya. Alhamdulillah banget. Dan lanjut untuk di belanja bulanan habis, dan di galon habis, di gas tinggal 5.000. Lanjut untuk bensin di sini habis ya bun ya, karena memang aku budgetingnya 20.000 per minggunya. Terus lanjut untuk belanja mingguan, di sini aku kira habis, ternyata masih ada sisa 500 rupiah. Alhamdulillah ya bun ya, masih ada sisa meskipun cuma 500 perak, karena ini juga bisa untuk ditabung ya bun ya. Lanjut untuk jajan anak, di sini sisanya banyak banget, tinggal 17.000. Nah memang si bocil juga ada dikasih uang ayahnya sendiri gitu untuk beberapa hari ini. Jadi alhamdulillah ya bun, kebantu untuk kita menabung. Lanjut untuk tabungan sekolah, di sini sisa 10.000 karena memang bocil gak sekolah untuk di 2 hari Kamis dan Jumat. Jadi sisa tabungannya ada 10.000 karena memang untuk perharinya nabungnya 5.000. Lanjut untuk jempitan sekolah juga masih ada 3.000 ya bun ya. Terus untuk tabungan sembako itu harusnya hari Jumat diambil sama orangnya, tapi orangnya nggak ada ke sini. Jadi di sini aku taruh lagi ya bun, siapa tahu ntar malam atau besokannya dia ke sini atau mungkin Jumat lagi, jadi aku bisa isi double ya bun ya. Nggak apa-apa, yang penting udah aku budgetin. Jadi untuk sisa di dompet cuman ada tabungan sembako dan gas ya bun ya. Alhamdulillah ya bun ya, tapi semuanya kosong, tapi tetap bersyukur udah tercukupi untuk seminggu ini. Dan lanjut kita hitung untuk sisa budgeting kita untuk di minggu kedua ini ada berapa. Mari kita hitung. Di sini uangnya lumayan bagus-bagus ya bun ya. Alhamdulillah, karena memang kalau bagus itu aku sayang-sayang gitu. Jadi gak buat aku beli-beli. Kadang kalau ada uang yang jelek itu aku buat beli terlebih dahulu ya bun ya. Kalau misalnya gak ada lagi ya gak apa-apa, uang bagus juga aku buat beli-beli. Ternyata di sini itu untuk yang aku tabung itu ada 38.500 ya bun. Gak apa-apa, meskipun 500 kita harus kumpulin ya bun, karena memang aku sendiri aja itu tabungnya juga cuman nunggu di sisa-sisa uang belanja ini bun, seperti yang aku bilang pas budgeting kemarin, karena memang keadaannya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada uang lebih barulah kita saving, dan kagak ada uang lebih aku cuman budgeting dan ambil sisa-sisa uang belanja gitu ya bun ya, seperti biasa setelah evaluasi. Lanjut di sini aku mau isi untuk saving ya bun ya. Di sini itu aku mulai dari yang 500 perak dulu, aku masukin ke celengan ayam. Untuk nominal 1.000-nya aku masukin ke celengan itu tabungan persiapan ulta pica itu ya bun ya, karena memang itu aku iseng-iseng aja untuk nabungnya. Dan juga karena tracker di Binder Lutso ini untuk tracker 1.000 rupiahnya nggak keisi gitu bun, kelewatan, cuman aku langsung isi ke 2.000-an. Jadinya aku isiin dah untuk yang 1.000-an ini untuk masukin ke tracker 1.000-an. Meskipun aku setiap harinya nabung entah 10.000 atau 5.000 untuk di celengan ini, tetap aku contrengnya yang 1.000-an gitu. Kalau misalnya 10.000 aku contreng 10 kali gitu ya bun ya. Lanjut untuk di nominal 2.000-nya, di sini untuk nominal 1.000-nya aku contreng 1 ya bun ya, karena memang cuman ada 1, dan untuk nominal 2.000-nya ada 3 lembar. Alhamdulillah ya bun ya, masih ada sisa. Jadi meskipun 3 lembar kita masukin ke teman-temannya ya bun ya, karena ini udah mulai menggembung. Dan lanjut di sini aku contreng untuk yang nominal 2.000-nya itu
itu 3 kolom ya bun ya. Alhamdulillah udah mulai terisi banyak dan udah setengah lebih gitu untuk di trackernya. Makin treng, mari kita contreng. Lanjut di sini aku itu bingung karena uang sisa 30.000, jadi untuk nominal 5.000-nya aku masukkan ke tabungan kebutuhan mama. Karena memang untuk di challenge 5.000 ini aku kategorikan untuk kebutuhan aku ya bun ya. Jika aku pengen beli perskincarean atau baju-baju gitu untuk self reward, ya self reward gak tuh, itu jadinya aku masukin ke sini 2 lembar karena memang untuk uang 5.000-an emisi terbarunya cuman ada 2 lembar. Langsung aja kita kumpulin ke teman-temannya di dalam sini ya bun ya. Alhamdulillah di sini juga udah mulai terisi banyak, masya Allah. Dan lanjut kita contreng untuk di trackernya, kita contreng 2. Jadi aku contreng cuman seret-seret gitu aja ya bun ya, agak banyak cincong karena supaya cepat selesai. Dan untuk 10.000-annya ini aku itu bingung antara mau nabung ke tabungan emas atau ke holiday gitu atau dibagi 2 gitu, tapi gak jadi karena memang untuk di tabungan emasnya itu nggak ada nominal 10.000-an ya bun ya, paling kecil nominalnya 15.000 gitu. Tapi di sini tuh nggak tahu dah, aku bingung sampai-sampai kamera jatuh tuh. Jadi di sini tuh aku masih bingung. Aku pertimbangin antara mau masukin ke sini atau ke tabungan holiday gitu ya bun ya. Jadi maaf ya bun kalau misalnya untuk di video kali ini aku tuh terkesan banyak mikir gitu karena memang aku itu pure gak ada persiapan, langsung aja budgeting tanpa aku hitung sebelumnya. Jadi ini tuh kayak tiba-tiba gitu. Oh, evaluasi deng, bukan budgeting. Jadi ini tuh kayak langsung gitu loh bun, aku itu kalau memang niat evaluasi dan di videoin ya udah aku nggak pakai hitung-hitung untuk sebelumnya gitu. Jadi pure ini tuh aku hitung pas on cam ya bun ya. Makanya aku untuk di video ini tuh atau di video evaluasi sebelum-sebelumnya itu aku kebanyakan kayak mikir gitu ya bun ya. Karena memang pure ini tuh pas on cam aku hitung-hitungannya gitu bun. Jadi aku benar-benar gak tahu untuk sisa-sisa uang budgeting aku itu tinggal berapa. Jadi karena memang waktunya evaluasi ya udah aku evaluasi aja tanpa aku tahu isinya berapa. Di untuk tabungan untuk saving juga aku menerka-nerka gitu bun. Jadi pas uang sudah selesai di total barulah aku langsung memikirkan mau ditaruh di mana-mana gitu. Jadi terkesannya kayak yang lolak-lolok gitu ya bun ya. Dan di sini tuh aku tuh kayak penutupan gitu ya bun ya. Padahal ada video lanjutan karena memang aku itu niatnya ini buat evaluasi aja, ternyata ada lanjutannya. Langsung aja kita unboxing. Tadi di sini tuh ada 2 paket ya bun ya. Ini tuh baru datang juga. Langsung aja kita buka. Maaf ya bun ya untuk sawinya nggak estetik ya bun ya. Karena memang gunting tuh nggak tahu kemana karena si bocil keabadian itu udah mulai memain-mainkan semua peralatan dapur. Ternyata di sini aku ada order vacuum cleaner gitu ya bun ya. Di sini tuh murah banget, cuman sekitar 40.000-an itu sama ongkir. Ongkir, biaya pelayanan, biaya penanganan, biaya apapun itu sampai terjadilah di harga 40.000 pas. Dan ini tuh portable ya bun ya, nggak pakai perkabel-kabelan gitu karena memang ini tuh bentukannya mini banget, tapi sedotannya masya Allah gak usah diragukan lagi. Jadi di sini aku keluarin dulu untuk si itunya itu ya bun ya. Jadi ini tuh ada kabel casannya juga, tapi di sini tuh untuk buku petunjuknya itu bahasa Cina gitu ya bun ya sama bahasa Inggris. Jadi aku nggak tahu. Jadi di sini tuh aku ngawur aja pasangnya, tapi alhamdulillah kepake. Sini untuk di on cam aku memang kayak salah-salah gitu ya bun ya masangnya, tapi setelah off cam itu aku benerin terus aku cek. Awalnya itu setelah off cam aku coba-cobain ya bun ya di kasur aku gitu, tapi ternyata hasilnya alhamdulillah gitu ya bun ya. Di sini juga ini aku lagi unboxing di dapur, jadi aku langsung cobain dan ternyata untuk penyaringnya nggak aku masukin ya bun ya. Masya Allah bodohnya diriku. Dan langsung aja setelah itu aku masukin ya bun ya, tapi di sini tuh kayak salah-salah gitu ya bun untuk aku masukinnya karena memang nggak ngerti untuk di buku petunjuknya. Tapi pas di off cam aku coba dan bener gitu bun, enak gitu pemakaiannya, bener-bener kesedot debunya meskipun ini tuh mini banget. Jadi kalau misalnya orang yang nggak tahu itu ini tuh dikirain hair dryer gitu bun, karena memang bentukannya kayak hair dryer ya bun ya,
tapi ini tuh mini. Dan ini setelah aku pasang-pasang aku coba lagi, tetap kuat ya bun ya untuk penyedotannya. Dan setelah itu ini langsung aku beresin, langsung aku cas dan aku coba tuh. Aku coba di plastik ini, di bubble wrap ini bener-bener kenceng banget, Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan harga semurah itu worth it banget ya kalau menurut aku. Dan lanjut di sini untuk paketan selanjutnya, di sini tuh ada madu kayaknya ya bun ya, karena memang aku itu nggak tahu. Nah itu untuk di catatannya itu ketutupan video unboxing gitu loh bun, jadinya itu aku nggak tahu ini apa, tapi setelah aku buka ini tuh isinya madu khusus untuk para cowok ya bun ya. Itu madunya khusus untuk para bapak-bapak ya bun ya, yang pasti tahu sendiri nih power change khasiatnya itu banyak. Ini tuh bisa buat jamu gitu, pegel-pegel, bisa buat gitu. Maaf ya bun jika yang terdengarnya kurang sopan karena memang aku bicara apa adanya. Lanjut di sini untuk di paketan selanjutnya ini ada candle gitu kayak lilin aroma gitu ya bun ya. Di sini tuh aromanya lavender. Dan ini tuh ada di video sebelumnya ya bun ya, pas aku evaluasi di video depan itu karena memang ini tuh sorenya datang, malamnya aku evaluasi gitu. Lanjut di unboxingnya seperti biasa pakai pisau yang enggak ada estetiknya, tapi nggak apa-apa ya bun ya, karena memang adanya itu sebenarnya ada sih yang lain, cuman kan kebanyakan itu kalau misalnya yang lain tuh kayak tumpul gitu ya bun ya, kalau itu kan enak gitu tajam. Lanjut di sini ada paket selanjutnya, di sini tuh bocil ngeriui banget ya bun ya, dikirain dia itu paket buat dia, padahal ini tuh paket buat aku. Di sini tuh aku ada beli cushion kayaknya ya bun ya, cushion yang lagi viral banget di TikTok. Aku beli karena memang aku butuh ya bun, bukan hanya karena viralnya. Coba hanya karena viralnya, pastinya aku udah beli pas lagi viral-viralnya banget gitu. Dan sekarang udah nggak viral-viral banget gitu ya, tapi juga masih viral tapi yang nggak banget gitu. Di sini aku butuh karena beberapa hari lagi itu ada study tour gitu untuk anak PAUD gitu. Jadi buat diriku ini yang nggak pernah pakai bedak alias pakainya tuh bedak bayi gitu. Jadi kayak terkesannya kayak gimana gitu ya bun ya. Nanti teman-temannya yang lainnya itu pada pakai bedak-bedak gitu bermerek-bermerek, kok aku nggak pakai bedak sendiri, yang lain kinclong mukanya, yang aku botak sendiri gitu ya bun. Jadinya di sini aku ada beli cushion dari Glow Shopee. Di sini itu aku itu ya unboxing gitu aja. Semoga cocok aja ya bun ya di muka aku yang super duper gak glowing banget. Bukan hanya gak glowing tapi ya jelek. Astagfirullah, ya bukan jelek gitu, maksudnya itu yang nggak pernah pakai kayak gini gitu loh bun, karena memang seadanya aja. Terima kasih buat bunda-bunda yang udah nonton, maaf videonya kepanjangan ya bun ya, enjoy.